saya yakin dari sekarang ini posisi non aktif PBJK itu 345 ribuan. Jadi dari 104 ribu itu yang per kemarin itu sudah ada. Jadi kalau secara total sekarang ini 345 ribuan. Jadi kalau ternyata tadi diberikan kesempatan ada 2 periode, mungkin kita bisa manfaatkan 2 periode ini untuk reaktivasi. Jadi yang pertama tadi terkait dengan UHC Pak, kita coba sampaikan juga di belakang. Jadi kalau haji kita sebenarnya ini sekarang sudah 98 masyarakat Kabupaten Tasik ini tercover. Tapi yang aktif hanya 57%. Nah selebihnya itu non aktif. Jadi kenapa tadi sampaikan Pak Adis, itu Pak Adis menyampaikan 98% ini sebenarnya ini akan berdampak baik terhadap Kabupaten Tasik terkait mengantisipasi adanya Jamkesda. Karena selama ini kalau siapapun orangnya yang membutuhkan pelayanan rumah sakit dan dia tidak aktif atau dia tidak memiliki JKN, maka otomatis dia langsung disarankan dan diarahkan ke Jamkesda. Nah ini yang membuat Jamkesda itu semakin besar. Nah dengan sudah tercover 98 ini walaupun dia tidak aktif posisinya, jadi pada saat dia mau menggunakan Jamkesda harusnya ada filter dulu, reaktivasi dulu. Dengan reaktivasi ini tadi dari surat Kemensos ada reaktivasi khusus buat orang-orang yang sakit ya Pak. Nah itu juga tanpa adanya reaktivasi ada 2 nanti Pak. Reaktivasi yang PBJK ini itu sudah kita siapkan linknya Pak dari Dinsos. Kita sudah siapkan, sudah antisipasi dan tim kami sudah menyiapkan link. Jadi kalau ada orang yang minta rekomendasi dari Dinsos input di link itu, maka itu akan kita sampaikan langsung ke provinsi dan provinsi langsung bisa langsung di-approve di DTKS dan langsung bisa aktif tanpa ada rekonsiliasi pembayaran reaktivasinya. Tapi kalau menggunakan jalur yang lain, konsep awal sebelum ada surat Kemensos, maka reaktivasinya tadi sampaikan Pak Ketua. Jadi kalau misalkan hari ini non aktif, hari ini diaktifkan dan hari ini aktif, itu akan bayar 35.000 sekian. Itu untuk kalau per satu orang yang artinya bisa langsung aktif dan bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ini catatan terkait reaktivasi. Jadi dengan UHC yang 98% dan aktifan 57% ini berharap ini akan menekan laju pertumbuhan Jamkesda. Karena kemarin pada saat dinyatakan UHC itu sehari sudah ada 100 orang yang reaktivasi yang harusnya menggunakan Jamkesda itu tidak menggunakan Jamkesda. Itu sebenarnya secara tiap harinya. Tadi pagi saya sebelum saya ke sini, saya tadi sempat melayani di lapangan, antriannya sudah sampai ke bawah ke Bank Mandiri. Salah satunya adalah reaktivasi dan itu tidak menggunakan Jamkesda. Artinya kalau setiap hari seperti itu harusnya Jamkesda tertekan. Harusnya tidak ada perkembangan. Kalaupun ada perkembangan biasanya orang-orang yang di rumah sakit sudah lewat dari 3 hari dia baru ngurus Pak. Nah ini di sistem sudah nggak bisa masuk, di Jamkesda otomatis pasti akan masuk Jamkesda. Dan ini harapannya yang pernah saya sampaikan. Jadi bukan hanya nanti dari BPJS Kesehatan yang menghimbau masyarakat beraktivasi, tapi dari dinas terkait pun harus bisa menyampaikan termasuk di dalam rumah sakit. Dan alhamdulillah kalau di dinas kesehatan sudah menempatkan orang di rumah sakit ya Pak, yang untuk menjaring kalau memang ada potensi Jamkesda harus bisa kita bahas. Harusnya bisa kita bahas, kita masukkan ke JKN dengan proses yang sudah kita tetapkan. Nah terkait bagaimana solusinya kalau seandainya non aktifnya sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu, nah itu yang memang sampai dengan hari ini masih kita bahas bagaimana solusinya. Memang kami dari BPJS agresif kemarin sampai ke Basnas dan kami datang ke beberapa perusahaan Pak. Ada beberapa perusahaan yang kami datangi yang mereka mau mendonasikan untuk membayar itu, tapi itu tadi perusahaan ini membutuhkan ada surat dari pemerintah dalam hal ini untuk menyampaikan di bawahnya bahwa benar bahwa BPJS menyampaikan program itu dari pemerintah untuk kesehatan. Kami pernah datang beberapa perusahaan yang mau donasi seperti kayak Basnas, tapi harus ada surat dari pemerintah, resmi dari pemerintah untuk bahwa nanti instruksi bahwa perusahaan silakan berdonasi dan melakukan proses ini. Nah itu belum kita jelaskan, atau kalau mau kita jelaskan saya pikir bukan hanya menangani peserta yang lagi sakit di rumah sakit dimanapun, artinya Jamkesda pun harusnya sudah stop. Kalau sekarang utangnya sekian puluh M, harapannya tahun ini nggak ada penambahan yang signifikan. Tapi kalau ini dulu loss itu bisa di atas 50 sekian. Jadi itu UHC yang 98 dan 57%. Dan kami sebenarnya dari kesehatan target kami sebenarnya bukan UHC Pak. Bagaimana caranya kita mencapai ke
keaktifan di atas 80%, sehingga nanti masyarakat yang berobat itu tidak ada lagi namanya rekor, tidak ada lagi reaktivasi, sudah kemajuan. Memang ada PR buat kita semua, dan ada beberapa inovasi yang memang kita jalankan. Semoga nanti pemerintah juga dukung. Kami sudah datang ke PT Nideki bilang ya nggak ada suratnya kok dari Pemda. Jadi kalau kami datang sendiri pun ya nggak bisa apa-apain Pak, karena ya ini memang program BPJS saja, padahal kita masuk ke area ini untuk membantu masyarakat yang kondisinya nggak mampu atau yang menakut. Kemudian yang kedua terkait dengan refund kalau itu Puskesmas yang kapitasi. Jadi ini sebenarnya kebijakannya bukan BPJS Kesehatan. Ini temuan dari BPK melalui temuan dari Kemenkes. Jadi Kemenkes diperiksa BPK, kemudian sama BPKP tahun 2020. Di audit ternyata ada temuan bahwa harusnya tidak dibayar ke BPJS Kesehatan. Nah, ternyata Kemenkes membayar ke BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan wajib mengembalikan. Telusuri lagi sama BPK, BPJS sudah didistribusi kemana saja kapitasinya. Ya, kita sampaikan ke kapitasi. Makanya angkanya itu kalau nasional itu 3,4 ya triliun. Kalau di kita tuh berapa miliar? Enggak, 3 sampai 4 miliar. Di kabupaten ya 3, sekian miliar itu kabupaten Tasik. Nah itu yang sebenarnya rekomendasinya dari BPK itu dari awal itu sudah kita sampaikan. Sebelum ke kabupaten kota pun kita sudah ke provinsi. Bagaimana kebijakan di provinsi? Kita termasuk yang agak lambat ya kemarin Pak, karena kita nunggu arahan dari provinsi. Jadi kalau kabupaten lain mungkin sudah duluan memproses refund pengembaliannya, tapi kalau kita nunggu keputusan dari provinsi, karena apapun itu memang dinas provinsi ternyata kemarin sedikit agak ngambang Pak. Dikembalikan lagi ke masing-masing kabupaten, kembalikan lagi ke masing-masing kabupaten. Tapi ujung-ujungnya memang karena ini masuk temuan BPK dan rekomendasinya itu akan dimonitor sama BPK, lagi kita putuskan memang akan dikembalikan. Walaupun memang pengembaliannya tidak dalam waktu tahun ini, bisa jadi sampai dengan 2026, sampai ada juga sampai dengan 2027. Itu tetap dikembalikan karena progres dari BPK itu muncul Pak. Jadi izin kami klarifikasi memang tidak semata-mata BPJS tolong kembalikan ya, begitu Pak. Jadi solusi ke depan sebenarnya kami secara rutin sudah melakukan rekonsiliasi, harapannya tidak ada lagi temuan. Tapi kenyataan di lapangan orang yang meninggal dunia itu rata-rata tidak pernah melapor Pak. Yang meninggal di rumah ya. Tapi kalau meninggalnya di rumah sakit, maka otomatis BPJS aktif semua sama aktif rumah sakit. Jadi kalau meninggal di rumah sakit itu aman, tidak akan ada pengembalian kapitasi dan lain-lain. Tapi kalau meninggal di rumah dan dia nggak melaporkan, RT sudah melaporkan, Dukcapil dianggapnya masih hidup, di rumah sakit juga masih hidup, misalkan kayak Dinkes juga masih hidup, Dinkes juga nggak pernah tahu kalau orang itu meninggal dunia kan nggak pernah melaporkan. Itu berpotensi, makanya kami secara rutin BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dengan Dukcapil itu melakukan rekonsiliasi sebelum Dinas Kesehatan melakukan pembayaran. Harapannya itu bisa meminimalisir adanya refund Mas. Jadi itu yang coba kami lakukan. Jadi berharap memang ke depan bukan hanya reaktivasi saja yang kita antisipasi, refund juga kita sudah antisipasi dengan respon. Nah termasuk yang poin yang terakhir adalah yang non-aktif Pak. Jadi ini Pak Deden yang Dinsos, tim di bawah kalau masih penghubung staf kita, Dinsos dengan BPJS Kesehatan itu kan sudah punya link ya Pak. Nah saya pikir link itu bisa mempercepat proses aktivasi. Kalau ternyata reaktivasinya itu dengan link tadi yang dari PBI, maka harusnya tidak ada namanya rekonsiliasi pembayaran. Tapi kalau tidak dilakukan reaktivasinya menggunakan link itu, maka secara normal lagi jadi reaktifkan kita buka dua layanan. Reaktivasi yang dengan rekomendasi dari Dinsos dan reaktivasi yang datang ke BPJS Kesehatan yang mandiri. Kalau yang bersangkutan memang dinyatakan orang yang mampu dan tidak ada rekomendasi sama sekali, artinya tawarkan ke mereka ini mau langsung aktif atau 14 hari. Kami selalu menawarkan, tapi kalau mau aktif karena rata-rata pasiennya itu sudah rumah sakit, Pak ini hari terakhir, Pak ini hari terakhir. Makanya di kami pernah walaupun udah tutup pintunya, di dalam tuh masih ada Pak berjubel, karena orang posisinya sudah terakhir di rumah sakit. Jadi kalau reaktivasi saya pikir BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial sudah ada link, tinggal nanti setelah ada rekomendasi di input aja di linknya kan. Kami sudah komunikasikan dengan Kemensos Pak,
Jadi dari provinsi itu aplikasi Seek Engine approvalnya itu di provinsi sudah secepatnya nanti approve. Karena setelah link itu masuk, link itu ada approval Pak, ada checklist approval. Pada saat itu Dinsos sudah approval, itu otomatis sudah masuk ke provinsi. Nah, tergantung percepatan kita nanti di daerah. Kalau misalkan itu agak terlambat, ya mungkin akan ada. Kami solusinya, reaktivasinya ya tadi, konsiliasi untuk menghindari orang itu nanti bayar mandiri atau bayar umum. Jadi saya tadi tertarik Pak Deden yang terkait dengan reaktivasi yang ada 2 periode itu Pak. Semoga 2 periode ini bisa dimanfaatkan Kabupaten Tasik Pak. Kalau seandainya di sini nggak ada dari DPMD ya, dari desa belum ada. Nah, kalau desa ternyata dari DPMD mengerahkan semua operator desa untuk melakukan reaktivasi, tentunya dengan sesuai kriteria bahwa yang bersangkutan masuk dalam desil 1 sampai dengan 5, tapi karena tidak terpantau atau tidak tadi didatangi, maka harusnya dalam waktu periode 2 periode ini bisa kita usulkan. Apalagi kalau ada 345.000 ini bisa diusulkan kembali dengan yang masuk ke periode tadi, mungkin akan lebih cepat proses pelayanan. Jadi kan mungkin yang bisa sampaikan saat ini, nanti